Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Aurora. Di sini saya dengan akhiran NIM 151 akan mengerjakan tugas mingguan shift 3 tentang analisis markup dan game teori. Sini ada soal yaitu penggunaan aplikasi belajar daring di kalangan mahasiswa semakin meningkat, khususnya dua platform yaitu Ruang Guru dan Zenius. Pada awal pengamatan, 80% mahasiswa menggunakan Ruang Guru dan sisanya menggunakan Zenius. Pada tahun berikutnya, 85% pengguna Ruang Guru tetap menggunakan aplikasi tersebut, sedangkan 15% berpindah ke Zenius. Sementara itu, 70% pengguna Zenius tetap setia dan 30% lainnya beralih ke Ruang Guru. Dengan mengasumsikan bahwa jumlah mahasiswa pengguna aplikasi dari belajar online ini tetap dari tahun ke tahun, tentukan proporsi pengguna masing-masing aplikasi selama 3 tahun ke depan menggunakan analisis Markov dan tentukan proporsi steady state beserta interpretasinya. Jadi kita akan menggunakan software yang pertama yaitu RStudio. Sini kita mendefinisikan dulu vektor awalnya yaitu proporsi pengguna saat ininya yaitu ada 0,8 dan 0,2 ini didapatkan dari 80% yang memilih Ruang Guru dan sisanya memilih Zenius. Selanjutnya kita bisa mendefinisikan matriks transisi proporsinya yaitu ada 0,85 yaitu dari Ruang Guru yang ke Ruang Guru, ada sisanya itu 15% dari Ruang Guru ke Zenius. Di tahun selanjutnya itu ada 0,3 ini dari Zenius ke Ruang Guru dan 0,7 itu dari Zenius ke Zenius atau 70% Zenius ke Zenius. Selanjutnya kita hitung distribusi pengguna selama 3 tahun ke depan. Kita bisa running dulu sintaksnya. Lalu kita hitung distribusinya dari state 1 sampai state 3 karena 3 tahun ke depan. Lalu kita menampilkan hasil dari proporsi pengguna setiap tahunnya kita interpretasikan dari tahun pertama. Nah, di sini awalnya itu tadi 80% Ruang Guru, terus ada Zenius, sisanya itu 20%. Di tahun pertama, Ruang Guru mengalami penurunan jadi 74% dan Zenius jadi 26%. Lalu tahun kedua Ruang Guru 70% dan Zenius 29%. Dan tahun ketiga yaitu 0,68% di Ruang Guru dan 31% untuk Zenius. Lalu kita bisa mencari steady state-nya. Di angka berapa dia tidak mengalami perubahan lagi. Nah, di sini diketahui steady state-nya itu kalau untuk Ruang Guru 6,6667, sedangkan di sini 0,3333. Dan kita bisa pastikan menggunakan software POM-QM. Kita pilih yang modul, pilih yang Markov Analysis, kita open new, number of states-nya ini tadi 2 kan, ada Ruang Guru dan Zenius. Step 1 kita ubah ke Ruang Guru, step 2 nya Zenius. Tadi inisialnya yang pertama itu kan Ruang Guru 80% jadi 0,8. Sedangkan Zenius itu sisanya jadi 0,2. Nah, dari Ruang Guru ke Ruang Guru tadi 85%. Ruang Guru ke Zenius berarti 0,15. Dari Zenius ke Ruang Guru tadi 0,3. Dari Zenius ke Zenius itu 0,7. Number of transition kita pilih karena 3 tahun 3. Kita solve. Sini sama ya, sama kayak tadi. Steady state-nya itu di 6,667 dan 3,333. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal berikutnya.
Di sini dalam industri logistik dan rantai pasok yang semakin terdigitalisasi, Fast Track Logistik dan Cargo Flow Indonesia merupakan dua perusahaan yang sedang menentukan strategi investasi untuk teknologi yang meningkatkan efisiensi distribusi dan keuntungan operasional. Kedua perusahaan memiliki tiga alternatif strategi, yaitu warehouse automation untuk mempercepat proses penyimpanan dan pengambilan barang, ada smart tracking load, IoT itu untuk memantau pergerakan barang secara real time, terus ada integrated logistic system untuk mengkombinasikan otomatisasi gudang dan sistem pelacakan untuk kinerja maksimal. Setiap perusahaan akan memilih satu strategi secara bersamaan tanpa mengetahui pilihan pesaingnya. Untuk keuntungan yang diperoleh dalam jutaan rupiah bergantung pada kombinasi strategi yang dipilih oleh kedua perusahaan tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, buatlah tabel payoff untuk mempresentasikan keuntungan masing-masing perusahaan. Kemudian tentukan strategi optimal menggunakan pendekatan teori permainan seperti maksimum, maksimin, minimax, atau keseimbangan Nash. Ini kita bisa install dulu package-nya, itu ada LPSoft dan Matlab. Nah, kita bisa mendefinisikan matriks payoff-nya itu dari tabel tadi, and row-nya 3, by routine ke running sintaksnya. Ini tadi sudah kita install package itu, kita running. Selanjutnya ada strategi fast track logistik, itu ada maksimum, kita mencari maksimum dulu, yaitu row minimal. Nah, di sini dari setiap row itu ada 42, 36, dan 51. Lalu ini ada strategi cargo flow yang minimal. Ada 76, 80, dan 91. Nah, itu kita mencari saddle point-nya jika ditemukan. Nah, ternyata tidak ada saddle point-nya. Lanjut kita menggunakan software satu lagi, itu modul ke game theory. Menu number of strategies-nya tadi ada 3 ya. Ada warehouse, IoT, sama logistic system. 3. Ganti dulu WA. STI. LS. Ini 76, 60, 1, 80, 4, 42, 91. Kalau langsung kita solve aja. Nah, sini ada value of game to row-nya, itu kita yang diharapkan mendapatkan nanti endingnya itu 65 juta. Kita bisa cari sini maksimin dan minimaxnya. Ini sama kayak software R2 tadi, maksimum sini 51 juta, dan kalau maksimum di sini 76 juta. Ya, cukup sekian tugas mingguan saya. Yang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.